الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم وتفضل على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتوفنا مع الأبرار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, suatu kebahagiaan bagi seorang muslim ketika Allah Jalla wa Ala memberikan kemudahan bagi dirinya untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman dan seislam, untuk memperkuat persaudaraan, menghadiri majlis ta'lim, meningkatkan ilmu dan meningkatkan amal setelah ilmu yang ia dapatkan. Maka kebahagiaan ini sudah selayaknya kita kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah lah yang memberikan segala kebahagiaan, karunia, anugerah bagi hamba-hamba yang beriman, terlebih lagi mereka yang memiliki semangat untuk hadir di majlis ta'lim. Pada kesempatan yang mulia malam hari ini, dan ini mungkin pertemuan yang kedua setelah beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk berkunjung di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menjaga pertemuan-pertemuan yang semisal, dan dari pertemuan ini kita bermula, dan semoga Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita seluruhnya di surga. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita mundur ke belakang ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan agama ini dan memuliakan Muhammad ibn Abdullah, menyampaikannya kepada murid Islam, dan kemudian terus berlanjut sampailah agama ini kepada diri kita. Maka tidak ada kebahagiaan yang lebih dari seorang manusia yang telah diciptakan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dunia ini, diberikan kehidupan dan kesempatan untuk memilih jalan hidupnya. Di saat ia dilahirkan, dibesarkan, diberikan petunjuk untuk memeluk agama Islam. Ini adalah kanugerah dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka dari sini kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman, kita perlu menjaga kemurnian dan kesucian agama ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla turunkan.
agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna, dan syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan itu akan terus ada, akan terus dan harus kita jaga sampai kapanpun. Maka disinilah kita harus mengerti mana kita beragama atau mempraktekkan agama Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada para sahabat. Agama Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Artinya orang-orang awal yang menerapkan ketentuan syariat dan agama Allah ini adalah para sahabat atas bimbingan guru mereka yang pertama, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang suci ini dengan landasan utamanya Al-Quran dan As-Sunnah kemudian dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, Rasulullah SAW terus dan menjadi guru utama mereka, atau bahkan guru satu-satunya bagi mereka, yang bukan hanya sebatas mengajarkan teori, tapi ia juga terdepan dalam mempraktekkan teori tersebut. Kemudian pula beliau mencontohkan contoh yang terbaik untuk umatnya, dan di sisi lain pula beliau selalu mengawasi dan benar-benar menjaga praktek beragama para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dikarenakan agama yang suci ini apabila sudah dipraktekkan seorang manusia, maka akan ada perbedaan. Disinilah kita perlu membedakan, kalau dalam bahasa Arabnya perbedaan antara ad-din dan at-tadayyun. Kita perlu membedakan antara agama dan praktek beragama, tata cara beragama. Ini sesuatu dua hal yang berbeda. Kita meyakini bahwasanya ad-din mahfudh, bahwasanya agama ini Allah jaga. Agama ini suci, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada satu dengan yang lain saling bertentangan. Tapi kemudian agama ini yang dipraktekkan oleh manusia, di mana seorang manusia ini tempat salah, tempat luput, di mana terkadang tata cara beragamanya, praktek dalam beragamanya bertentangan dengan agama itu sendiri, bertentangan dengan agama itu sendiri. Sehingga di sini kita membutuhkan atau memerlukan membedakan antara dua hal: agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan praktek sepanjang zaman, dari mulai zaman sahabat sampai zaman kita, praktek dalam beragama. Ini dua hal yang berbeda. Karena agama Allah Azza wa Jalla tidak ada kebatilan dalamnya. Agama Allah Azza wa Jalla selalu terjaga. Agama Allah Azza wa Jalla tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Akan tetapi praktek manusia dalam sepanjang sejarah, pasti disinilah tempat di mana kita melihat adakah koreksi, adakah kekurangan, adakah kesalahan dalam mempraktekkan agama ini. Maka dari situlah kita perlu melihat sejarah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW sebagai orang-orang awal yang mempraktekkan agama ini. Karena nantinya kita akan mengukur diri kita dengan para sahabat. Bagaimana praktek kita dalam beragama dan bagaimana praktek para sahabat dalam beragama. Disinilah pelajaran berharga di saat Allah Azza wa Jalla hanya menjadikan di umat ini yang maksum, yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam beragamanya atau dalam menyampaikan wahyu adalah hanya Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat
sehebat-hebat mereka, semulia-mulia mereka, tetaplah mereka seorang manusia yang tidak sampai derajat ismah. Artinya tetaplah mereka tempat di mana mereka ini bisa melakukan kesalahan. Sehingga disinilah kita akan melihat bagaimana praktek Rasulullah SAW ketika mengawasi para sahabat dalam keseharian mereka. Dengan karakter para sahabat yang berbeda-beda, dengan kehidupan yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, sehingga praktek beragama mereka pun beragam. Setelah agama Allah Azza wa Jalla diturunkan, praktek pun beragam. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah tentang salat witir, beliau bertanya, "Ya Abu Bakar, kapan engkau mengerjakan salat witir?" Maka kata Abu Bakar, "Aku mengerjakan salat witir di awal malam." Sedangkan ketika ditanya kepada Umar radhiyallahu taala anhu ardah, maka Umar menjawab, "Aku mengerjakan salat witir di akhir malam." Ini praktek dalam beragama. Rasulullah SAW mengajarkan bagi umatnya, salah satu tuntunannya adalah mengerjakan salat witir, entah di awal, pertengahan ataupun akhir. Tapi praktek dalam beragama ternyata orang beragam. Disinilah Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Engkau ya Abu Bakar," atau mengatakan kepada para sahabat, apa yang menjadi pandangan Abu Bakar untuk salat witir di awal malam, itu karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah menjaga atau demi kehati-hatian, sehingga dia melakukan, beliau radhiyallahu taala anhu ardah melakukan salat witir di awal malam, karena beliau takut kalau seandainya salat di akhir malam, salat witirnya terlewat. Bisa saja seseorang karena saking lelahnya akhirnya tidak melaksanakan salat witir. Sehingga beliau radhiyallahu taala anhu ardah mengedepankan salat witir. Demi apa? Demi kehati-hatian. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah mengambil salat witir di akhirnya dengan landasan azimah, tekad. Lihat bagaimana pandangan yang berbeda dalam menerapkan agama Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak ada yang salah di antara mereka, karena kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh bagaimana agama Allah Azza wa Jalla yang suci, yang murni, yang mulia ini ketika dipraktekkan menjadi beragam. Dan itu sangat berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan sifat seseorang. Kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat bijak, sehingga ia takut ketika tidak mengerjakan salat witir di awal malam, nanti kalau diakhirkan di akhir malam ia justru tidak melaksanakan salat witir. Ketakutan itu datang, akhirnya beliau mengedepankan salat witir agar lebih terjaga. Sedangkan Umar bin Khattab yang memiliki jiwa yang sangat tangguh, jiwa yang sangat kuat, kita kenal siapa Umar bin Khattab. Beliau radhiyallahu taala anhu ardah memilih untuk apa? Untuk mengambil jalan azimah, tekad yang kuat, sehingga beliau mengakhirkan salat witir di akhir malam. Ini sebagai contoh tata cara beragama yang sangat berkaitan dengan setiap individu, setiap orang. Ini contoh tata cara beragama yang benar, sekalipun sudah mulai beragam. Kalau kita ditanya, Rasulullah SAW salat witirnya biasanya adalah di akhir malam, sekalipun terkadang beliau juga mengedepankannya. Tapi ketika kita melihat praktek sahabat sudah mulai berbeda. Tapi Rasulullah SAW membiarkan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Rasulullah di sini tidak menyalahkan Abu Bakar, tidak menyalahkan Umar, tidak mengatakan kepada Abu Bakar lebih utama diakhirkan witirnya, ataupun tidak menyalahkan Umar, jangan nanti terlewat ketika kamu hanya sebatas mengakhirkan witir di akhir malam, dan seterusnya. Rasulullah membiarkan. Tapi di sisi tertentu, kembali lagi kita tegaskan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan keagungan mereka, dengan kemuliaan mereka adalah mereka manusia. Dan kita bersyukur
Jikalau kita mendapatkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, mungkin kita tidak pernah bisa belajar. Kita tidak pernah bisa belajar dari kesalahan orang lain. Jikalau para sahabat itu semuanya tata cara beragamanya selalu lurus, tidak ada yang dikoreksi oleh Rasulullah. Tapi justru di sini salah satu hikmah Allah Azza wa Jalla yang maha agung, ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dan menentukan sahabat-sahabat Rasulullah itu bukanlah orang-orang yang maksum, orang yang terbebaskan dari kesalahan. Tata cara beragama mereka pun menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mendidik dan meluruskan mereka. Sehingga pertanyaannya, adakah praktek beragama yang salah pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Dan perlu kita mengenal, kesalahan itu tidak melazimkan dosa. Ini poin penting. Tidak berarti kalau orang dikatakan ini tata cara beragama yang salah, itu sama dengan dia telah melakukan dosa. Bisa jadi dia berdosa, bisa jadi juga tidak. Tergantung nanti apa dan alasannya seperti apa. Makanya pertanyaannya, adakah praktek dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang salah? Yang salah dalam mempraktekkan agama ini? Jawabannya ada, dan contohnya banyak sekali. Bukan hanya satu dua, contohnya sangat banyak sekali dalam menerapkan praktek dalam beragama. Yang kita bahas bukan kesalahan meninggalkan agama, tapi praktek dalam beragama. Tentu kita harus membedakan ini. Ketika seseorang meninggalkan agama, itu kemaksiatan. Tapi yang kita bahas adalah ia menjalankan agama, tapi dia salah jalan. Dan perlu koreksi, perlu teguran, perlu diluruskan. Sebagai contoh, kita mungkin banyak dari kita mengenal hadisnya 3 orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah SAW dan bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Lalu kemudian setelah mendapatkan kesimpulan dari ibadahnya Rasulullah, mereka mengatakan, setiap dari 3 orang ini mengatakan sesuatu, dan ditangkap dari ucapan mereka ini seakan-akan merendahkan tata cara beragamanya Rasulullah. Padahal tata cara beragama Rasulullah itu adalah tata cara yang maksum, tidak bisa diganggu gugat. Tapi sahabat ini yang memiliki semangat yang luar biasa dalam beragama, mereka ingin mempraktekkan agama itu lebih daripada Rasulullah. Tujuan mereka baik. Kenapa? Karena mereka menganggap itu kan Rasulullah. Kalaulah dia beragamanya menurut mereka sekalipun itu kurang menurut mereka, tapi itulah Rasulullah. Karena beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa akan datang. Sekalipun dia atau beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam sedikit mengurangi porsi dalam beragamanya, tetap saja beliau akan masuk surga dan beliau telah diampuni dosanya. Sedangkan kita tidak boleh seperti itu. Akhirnya mereka berkesimpulan, yang satu mengatakan, aku akan sholat malam dan tanpa istirahat, lanjut terus. Yang selanjutnya mengatakan, aku akan terus berpuasa. Dan yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Tiga-tiganya ini bertolak dengan tata cara beragama Rasulullah. Rasulullah SAW sholat malam dan juga istirahat. Rasulullah juga berpuasa, tapi juga berbuka. Rasulullah SAW juga menikahi, bahkan istri lebih daripada satu. Ketika sampai kabar ini kepada Rasulullah SAW, di sinilah Rasulullah membenarkan. 3 orang ini siapa? Pertanyaannya, apakah mereka orang munafik? Tentu tidak. Nampak sekali dari 3 orang ini bukan orang munafik, karena mereka memiliki semangat yang luar biasa dalam beragama. Para sahabat Rasulullah yang mulia, hanya saja mereka mempraktekkan agamanya dengan cara yang salah, sehingga perlu koreksi. Akhirnya Rasulullah SAW menegur di hadapan para sahabat dengan teguran yang kita kenal. Lalu kemudian Rasulullah SAW menutup, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang enggan, orang yang berpaling dari sunnahku, tuntunanku, maka itu bukan bagian dari diriku.
Ini sebagai contoh tata cara beragama yang salah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah, dan terjadinya itu disebabkan semangat mereka ketika mereka melihat diri mereka ini tidak ada apa-apanya di hadapan Rasulullah. Sehingga kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi, kemudian memberikan perintah-perintah, kemudian memberikan janji yang Allah Azza wa Jalla janjikan pula dari surga yang luas dan seterusnya, sehingga pada saat berlomba-lomba untuk menerapkan agama ini. Tapi apa yang terjadi? Orang yang berlomba dan semangat ini terkadang melampaui batas, sehingga Rasulullah di situ hadir untuk mengkontrol, untuk membatasi. Silahkan berlomba, tapi stop. Berlomba, bersemangat itu boleh, tapi harus konteksnya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla atau tidak bertabrakan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW mendapati Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ardah dalam peperangan, ia melihat seseorang dari kalangan orang kafir membunuh para sahabat. Ketika beliau datang menghampiri orang ini, setelah banyak melukai dan membunuh para sahabat, ia akan menebasnya. Kemudian orang ini mengucapkan kalimat syahadat. Orang kafir ini mengucapkan kalimat syahadat. Setelah ia mengucapkan kalimat syahadat, bagi Usamah kalimat syahadat ini tidak ada manfaatnya, karena setelah yang dilakukan itu semua kemudian dia bersyahadat setelah pedang itu terhunus. Berarti kesimpulan beliau radhiyallahu ta'ala pada waktu itu, kalimat syahadat ini hanya sebatas pelarian agar ia tidak terbunuh. Maka Usamah terus melanjutkan penebasan orang ini dan kemudian orang ini mati. Peristiwa itu sampai kepada Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Apakah Rasulullah membiarkan? Lagi-lagi Rasulullah SAW menegur Usamah. Padahal kalau kita lihat tujuan Usamah ini baik. Dia melihat orang kafir sudah melukai dan membunuh banyak dari kalangan sahabat. Setelah dia kalah dan mau dipenggal, tiba-tiba seketika mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ternyata niat yang baik, niat yang tulus, semangat yang luar biasa itu tidak cukup dalam menjalankan beragama. Dan contohnya beragam dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Contoh yang lain, ketika ada beberapa sahabat safar, kemudian ada di antara mereka yang pada malam harinya terkena janabah, junub, artinya diwajibkan bagi dirinya untuk mandi. Tapi pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka di bagian kepalanya, sehingga sangat membahayakan sekali kalau harus mandi. Apabila air itu masuk maka akan mencelakakan. Tapi para sahabat Rasulullah SAW pada waktu itu yang ada di situ, mereka memfatwakan, mereka mengatakan bahwasanya tetap di kewajiban untuk mandi. Akhirnya setelah orang ini mandi, meninggal dunia radhiyallahu taala anhu ardah. Rasulullah SAW sampailah kabar kepada beliau. Rasulullah SAW menegur, kenapa mereka tidak tanya? Mereka telah melakukan pembunuhan. Praktek dalam beragama yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yang mana beruntung para sahabat karena mereka hadir dengan guru yang pertama, yaitu Rasulullah SAW. Di saat ada praktek-praktek yang salah, Rasulullah SAW akan mendengarkannya dari Jibril atau akan sampai kabar kepada beliau sehingga segera diselesaikan. Tapi yang menjadi masalah kemudian, setelah Rasulullah SAW wafat, maka sekarang tidak ada lagi rujukan yang tata cara beragamanya itu 100% murni firman dari Allah.
Artinya tidak lagi bisa ada kemungkinan salah dan benar. Tidak ada lagi. Sekalipun itu Abu Bakar As-Siddiq, sekalipun itu Umar bin Khattab, mereka bukan seorang yang maksum. Sehingga setelah Rasulullah wafat dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan para sahabat, saatnya sekarang para sahabat menyampaikan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, dan tugas mereka juga tugas bersama untuk meluruskan praktek beragama orang-orang selanjutnya. Sehingga andai kata di sana ada 1-2 para sahabat yang melakukan kesalahan dalam praktek beragama setelah Rasulullah wafat, maka akan mendapat teguran dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain tidak akan membiarkannya. Tapi perlu kita ingat di sini, sekarang di sini tingkatan praktek dalam beragamanya orang-orang setelah para sahabat itu akan lebih beragam lagi, dan kesalahannya akan lebih meluas dengan jumlah umat yang semakin bertambah, dan pula terlebih lagi ketika para sahabat sudah mulai menyebar kemana-mana. Di saat Rasulullah SAW masih hidup, sahabat cenderung lebih terbatas. Kemudian Rasulullah SAW masih menerima wahyu, sehingga kalaupun ada praktek yang salah akan segera disampaikan kepada Rasulullah. Tapi di sini ketika para sahabat yang memiliki tugas untuk meluruskan umat ini, maka mereka terbatas dengan terbatasnya waktu, dengan terbatas zaman, dan terbatasnya tempat. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwasanya praktek dalam beragama ini, yang mana kita tegaskan di awal tadi, sesuatu hal yang berbeda dengan agama. Praktek dalam beragama ini juga pun tidak setiap praktek itu bisa kita katakan ini ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Maksudnya seperti apa? Agama Allah Azza wa Jalla yang turun ini memiliki tingkatan yang beragam. Dari sisi apa? Dari sisi kejelasan hukumnya. Dari sisi kejelasan hukumnya. Ketika suatu hukum itu sangat jelas dan tidak ada kemungkinan atau pemahaman yang berbeda, maka di sini tingkat praktek dalam beragamanya pun ketika ada kesalahan itu juga sangat sedikit, karena kejelasan hukum. Sebagai contoh, pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, ada seorang sahabat Rasulullah yang masih minum khamr. Beliau radhiyallahu taala anhu ardah minum khamr. Qudamah ibnu Maz'un radhiyallahu taala anhu ardah, saudaranya Utsman ibnu Maz'un, bukan karena melakukan kesalahan, tapi beliau ini menganggap minum khamr itu halal dengan alasan firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan bahwasanya tidak mengapa bagi orang beriman dan beramal soleh, selama mereka beriman dan beramal soleh, agar mereka makan atau minum sesuka mereka. Begitu ayatnya. Sehingga Qudamah bin Maz'un ini mengambil ayat ini kemudian menerapkan dalam hukumnya, yaitu apa? Khamr ini tidak mengapa selama saya beriman dan beramal soleh. Didatangkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Ini sebagai contoh, khamr itu tingkat kejelasannya sudah luar biasa. Kita semua tidak ada lagi yang meragukan khamr itu haram, tidak ada lagi. Atau kita akan berupaya untuk menghalalkan khamr. Sekarang kalau ada orang begitu akan mendapat hujatan yang luar biasa. Itu menunjukkan agama Allah Azza wa Jalla masih terjaga. Tapi zaman sahabat ini masih terjadi demikian. Di saat kita mengetahui kejelasan hukum, sangat jelas firman-firman Allah tentang keharaman khamr, tapi ternyata beliau radhiyallahu taala anhu memahami ayat yang lain, yang itu tentu pemahamannya salah, yang akhirnya diluruskan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi pertanyaannya, dengan cara begini, dengan cara demikian dia menghalalkan khamr, apakah kemudian beliau radhiyallahu taala anhu ardah mendapatkan sanksi sampai beliau ini dikeluarkan dari kekufuran, dikeluarkan dari keislaman karena telah menghalalkan sesuatu yang
diharamkan Allah, karena telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Bahkan tingkat kejelasan sangat jelas. Tapi ternyata pun Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah sebatas menghukumnya, tapi tidak menghukuminya sebagai seorang kafir. Tetap dicambuk oleh Umar, tapi dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir. Karena seharusnya orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, apalagi tingkat kejelasan hukumnya sangat jelas, itu seharusnya langsung. Seandai kata seseorang sekarang ada yang mengatakan zina itu halal, minum khamr itu halal, membunuh tanpa hak itu halal, ini telah merubah hukum Allah. Dan salah satu kekufuran adalah ketika seseorang merubah hukum Allah dari yang haram menjadi halal atau dari halal menjadi haram. Tapi ketika ada alasan, yaitu alasan takwil tadi, dia mentakwilkan, memahami ayat yang salah, ini salah satu bentuk praktek apa? Praktek beragama yang salah. Dia tadi, beliau radhiyallahu taala anhu ardah, tidak minum khamar dan meyakini khamar itu haram. Berbeda. Kalau orang minum khamar dan meyakini khamar itu haram, dia itu bukan salah dalam praktek beragama. Memang dia ini sedang jauh dari agama, gitu. Tapi bedanya, sahabat ini dia minum khamar dengan keyakinan khamar itu halal. Berarti ini bukan jauh dari agama, melainkan dia praktek dalam beragama yang salah. Sehingga diluruskan lagi. Maka disinilah terus begitu dari zaman para sahabat ke zaman tabi'in dan seterusnya. Dan semakin meluas agama Allah Azza wa Jalla yang murni dan praktek beragama yang murni terjadi pada zaman sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian praktek beragama yang mendekati kemurnian pun terjadi pada zaman tabi'in di saat para sahabat pun masih bersatu. Karena ketika para sahabat masih bersatu, tidak banyak terpisahkan, khususnya pada zaman Abu Bakar dan Umar masih banyak bersatu di situ. Maka praktek beragama yang salah dari kalangan tabi'in sangat segera dan sangat mudah untuk diatasi. Tapi selanjutnya semakin meluas. Makanya kita lihat munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Dan semakin banyak itu ketika semakin jauh dari zaman sahabat. Mengapa demikian? Karena pada zaman sahabat masih ada kemurnian dalam praktek beragama. Tingkat kemurnian ini akan semakin berkurang pada zaman selanjutnya, pada zaman selanjutnya, pada zaman selanjutnya. Dan kembali kita tegaskan bahwasanya hukum syariat itu beragam dan kejelasan hukum dalam syariat itu juga beragam, sehingga yang sangat jelas tentu akan terus terjaga. Sebagai contoh, keharaman zina dalam sepanjang zaman, ketika ada orang menghalalkan zina atau menghalalkan khamr, maka akan mudah untuk dibungkam, karena ini tingkat kejelasan hukumnya sangat kita ketahui. Tapi yang di bawahnya terus begitu. Maka disinilah orang akan mulai semakin berbeda-beda. Maka ketika pada zaman sahabat tidak ada kelompok kecuali kelompoknya para sahabat. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Kelompoknya hanya disebut orang-orang Islam, orang-orang beriman, sekalipun ada dari kalangan muhajirin ataupun ansar ataupun dari anak-anak kedua golongan tersebut, atau muslimatul fatah yang mereka masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah. Tapi semuanya dalam lingkup orang-orang Islam. Belum ada nama lain selain ini, Islam. Namun di akhir zaman sahabat sudah masuk tahapan zaman tabi'in, muncullah beberapa kelompok. 1-2 kelompok mulai muncul. Kelompok ini apakah ketika mereka tersimpang atau mereka ini tersesat itu adalah karena mereka menjauh dari agama, atau disebabkan karena praktek dalam beragama yang salah? Praktek dalam beragama yang salah. Tujuan mereka itu ingin berpegang teguh di atas agama, tapi ternyata mereka salah dalam prakteknya.
Bukan mereka ini ingin jauh dari agama. Kalau orang ingin jauh dari agama, tidak akan melakukan keyakinan-keyakinan yang kemudian diikuti dengan apa? Diikuti dengan dalil-dalil yang ada. Makanya ketika pertama kali munculnya firqah yang menyesatkan kedua kelompok sahabat Rasulullah SAW pada zamannya Ali, kubunya Muawiyah dan kubunya Ali, kemudian muncullah kelompok yang pertama atau yang disebut dengan Al-Khawarij. Disinilah para sahabat Rasulullah SAW yang tersisa berusaha untuk membenarkan. Kelompok ini kalau kita tanya, apakah kalian melakukan keyakinan ini, praktek dalam beragama ini, ingin jauh dari agama atau ingin mendekat? Tentu jawabannya justru mereka melakukan ini agar mereka itu semakin murni dalam beragamanya. Makanya segera para sahabat pada zaman itu mengatasi masalah ini. Terlepas banyak di antara mereka kemudian tetap teguh di atas keyakinan mereka yang sampai kemudian diperangi oleh Ali dan tentaranya, dan sebagian mereka sudah kembali, tapi itu adalah benih awal bahwasanya praktek dalam beragama kemudian hari akan semakin beragam dan akan semakin muncul kelompok-kelompok yang berbeda. Sehingga di sini penting sekali kita untuk mempelajari praktek beragama para sahabat. Kenapa? Karena hanyalah praktek mereka yang masih murni. Di saat setelahnya zaman tabi'in cukup terjaga karena masih ada para sahabat tadi. Tapi setelah mereka ini adalah generasi-generasi yang berupaya untuk memurnikan agama dan berupaya untuk mempraktekkan agama sebagaimana para sahabat dan para tabi'in. Poin pentingnya adalah upaya generasi untuk mengikuti jalurnya para sahabat, jalurnya para tabi'in. Ini upaya. Sehingga dalam upaya ini tidak lagi bisa kita katakan mereka ini mewakili praktek beragamanya Rasulullah, praktek beragamanya para sahabat, atau praktek beragamanya para tabi'in. Karena mereka sedang berupaya, sedang berusaha untuk apa? Untuk mempraktekkan apa yang dilakukan para sahabat. Sehingga semakin ke sini kita lihat kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan semakin banyak. Semuanya ini, yang sesat ataupun yang benar, semuanya ini sebenarnya terlepas dari mereka yang kelompok yang sesat karena mengikuti syahwatnya. Tentu ada juga kelompok dalam Islam yang sesat itu karena dia mengikuti syahwatnya, pengen yang enak-enak aja, itu juga ada. Tapi banyak dari kelompok-kelompok Islam itu yang mereka berpegang teguh dengan keyakinannya karena mereka merasa ingin mempraktekkan beragama murni sebagaimana para sahabat dan para tabi'in. Sehingga kelompok-kelompok yang ada di umat Islam itu akhirnya nanti akan diuji kemurniannya. Benarkah keyakinan, pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan sahabat dan para tabi'in atau tidak? Tapi semuanya akan mengklaim. Sebagai contoh saja, kelompok besar yang dikenal dengan Al-Mu'tazilah, Abdul Jabbar atau Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, pun dia mengakui dirinya ini sedang mengikuti beragama atau keyakinannya para sahabat. Beragama atau keyakinan para sahabat. Sehingga mereka ini sedang berupaya. Ternyata dalam upaya ini ada yang salah dan sesat, ada juga yang benar. Sekarang pertanyaannya, adakah kelompok tertentu atau golongan tertentu yang bisa kita katakan mereka adalah golongan satu-satunya yang mewakili praktek beragamanya Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in? Itu pertanyaan. Maka jawabannya tentu tidak ada. Karena kebenaran yang ada yang dimiliki para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu tersebar di kelompok-kelompok Islam yang ada. Tersebar di kelompok-kelompok Islam yang ada. Ada sebagian yang semakin menjauh, ada sebagian yang semakin mendekat. Tapi ketika kita katakan dia mendekat, bukan berarti 100% tata cara beragamanya itu mewakili para sahabat dan para tabi'in. Itu poin penting. Sehingga tidak ada satupun sekarang menjadi juru bicaranya para sahabat atau juru bicaranya para tabi'in. Saya lebih hebat atau lebih mengikuti jalur sahabat ketimbang yang lain. Itu hanya upaya sesuai dengan keyakinan, boleh-boleh saja.
Dia meyakini dirinya ini lebih tepat dan lebih sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat. Tapi perlu ingat bahwa dirinya ini sedang berupaya. Bukan dirinya ini bagian dari sahabat atau mewarisi apa yang dilakukan para sahabat. Poin ini penting, mengapa? Karena di sini nanti kita akan mampu membedakan secara hukum syariat mana hukum-hukum yang memang ini diwariskan oleh secara sahabat dan para tabi'in karena kejelasan hukum tadi. Seperti hukum-hukum yang sangat mendasar tadi. Seperti misalkan kewajiban sholat, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kewajiban haji bagi yang mampu, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Maka sehingga ketika hukum itu sangat jelas dalam syariat, jelas pula dalam praktek sahabat, jelas pula dalam praktek tabi'in, kemudian hari ketika ada orang-orang yang menyelisih ini akan mendapat hujatan. Sekarang sebagai contoh, sedang ribut masalah menutup aurat dan hijab. Ada sekte dalam Islam yang meyakini bahwasanya hijab menutup aurat itu hanya tradisi orang Arab. Pertanyaannya sekarang, kewajiban berhijab bagi seorang wanita muslimah, ketentuan hukumnya itu sangat jelas. Sehingga ketika ada sekte yang mengatakan demikian akan mendapatkan banyak hujatan. Sekalipun pengikutnya juga banyak, tapi pengikutnya itu biasanya karena dia bodoh dalam agamanya atau karena sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi hampir jarang orang yang benar-benar menekuni syariat Allah dan ingin menerapkan agama Allah kemudian terjatuh dalam kelompok yang demikian. Karena apa? Kejelasan hukum. Tapi di sana semakin hari ada masalah yang diperdebatkan semakin rumit. Sebagai contoh, hukum salat berjamaah sebagai contoh. Hukum salat berjamaah, kalau kita berdiskusi hukum salat berjamaah ini dari semenjak zaman setelah zaman tabi'in, setelah munculnya mazhab-mazhab a'immatul Islam, hukum salat berjamaah ini menjadi perdebatan, perdiskusian di antara mereka. Dan setiap dari mereka meyakini apa? Beginilah praktek, beginilah keyakinan yang diyakini oleh para sahabat. Semuanya. Tidak mungkin mereka mengatakan hukumnya misalkan wajib, tapi mereka mengatakan tapi ini berbeda dengan para sahabat. Nggak mungkin itu terjadi. Pasti ketika mengatakan ini hukum wajib, kenapa? Karena ini sesuai dengan prakteknya para sahabat, prakteknya para tabi'in dan keyakinan mereka dan pandangan mereka. Yang mengatakan pun sunnah pun demikian. Sehingga di sini tidak lagi bisa dikatakan dia lebih mengikuti sahabat daripada dia. Kelompok ini lebih mengikuti para tabi'in dan para sahabat daripada kelompok sana. Kenapa? Karena hakikatnya sedang sama-sama berupaya. Dan kejelasan hukumnya pun berbeda dengan kejelasan hukum yang contoh tadi yang pertama. Di sini poin penting mengapa? Karena di zaman kita ini, di zaman yang penuh dengan keasingan dalam beragama, sehingga orang yang mengenal agama itu seringkali memiliki semangat yang luar biasa. Kita ini seperti keadaannya zaman sahabat. Keadaannya, artinya sahabat yang jumlahnya sedikit dikelilingi dengan orang kafir yang jumlahnya banyak. Sebelum takluknya Persia, Romawi dan sebelum takluknya kota-kota yang ada, sahabat jumlahnya sedikit dibandingkan orang-orang kafir, sehingga beragama mereka ini sangat luar biasa semangatnya. Tapi pada waktu itu apa yang terjadi? Rasulullah masih hidup mengawasi mereka. Di zaman kita juga sudah jenuh. Banyak dari kalangan orang beriman ini sudah bosan dengan beragama yang hanya sebatas mengikuti orang keumuman orang. Sehingga ketika datang orang-orang yang membawa ilmu, menawarkan ilmu agama, mereka semangat untuk memperdalam ilmu agama dan mempraktekannya. Poin penting adalah semangat ini, sebagaimana semangat para sahabat Rasulullah SAW dalam mempraktekkan beragama, perlu ada batasannya. Kita boleh semangat dalam beragama, tapi semangat dalam beragama itu ada batasannya. Tidak boleh kita melewati pagar dan batasan yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Bayangkan saja bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan
kesederhanaan beragama para sahabat Rasulullah. Kesederhanaan di sini bukan berarti bermudah-mudahan, bukan. Tapi artinya maksudnya adalah menjalankan sesuai apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, tanpa harus bersemangat yang itu nanti ujung-ujungnya semangat ini justru melemahkan beragamanya. Kita lanjut setelah adzan begitu. Nah, adzan dulu baru kita lanjut. Allah. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Kembali lagi kita sama-sama pertegas bahwasanya praktek beragama yang dilakukan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah praktek beragama yang terbaik. Kemudian praktek beragama yang dilakukan para tabi'in adalah praktek yang terbaik setelah para sahabat. Dan semakin ke sini, maka praktek beragama itu akan semakin berkurang dan semakin masuk di dalamnya kesalahan, kekurangan dan seterusnya. Kita ingin menyoroti fenomena pada zaman kita. Yang tadi saya katakan ada kemiripan. Yaitu apa? Ketika agama mempraktekkan agama ini sesuatu yang asing. Itu yang terjadi pula pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka mendapatkan agama baru, maksudnya adalah agama Islam, yang mereka tidak dapatkan pada keyakinan ataupun beragama sebelumnya dengan agama kakek dan nenek moyang mereka. Ketika mendapatkan agama baru ini, maka mereka memiliki semangat yang luar biasa. Disinilah muncul beberapa hal yang menjadi poin Rasulullah untuk menegur para sahabat agar beragama mereka juga sesuai dengan syariat itu sendiri. Makanya di zaman kita pun demikian. Kita mengenal ketika zaman sahabat kemudian mulailah bermunculan kelompok-kelompok yang sesat ini, maka pada waktu itu orang-orang yang masih mengikuti jalurnya para sahabat, yang mengikuti jalurnya para tabi'in, itu mereka menyebut diri mereka sebagai ahlus sunnati wal jamaah.
sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwasanya mereka inilah yang mempraktekkan cara beragama para sahabat dan para tabi'in. Mereka berlindung pada payung besar yang disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian payung yang besar ini yang menghimpun ratusan orang, ribuan, jutaan orang dalam sepanjang sejarah, kemudian pun akhirnya diakui oleh masing-masing kelompok yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka mengatakan, kami lebih berhak untuk disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah daripada yang di sana, sekalipun mereka masih dalam satu payung awal tadi. Kemudian mereka berpisah-pisah. Di sini sekarang fenomena pada zaman sekarang, di saat Ahlus Sunnati wal Jamaah itu juga diklaim banyak kelompok. Hampir tidak ada kelompok dalam Islam kecuali dia akan mengatakan kami Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kecuali kelompok Syiah misalkan, mungkin mereka tidak akan mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hampir setiap kelompok, apapun itu bentuknya, apapun ormasnya, apapun komunitasnya, pasti kalau ditanya apa keyakinanmu, keyakinan kami sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sesuatu kemajuan di saat seseorang itu kembali bahwa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal kemudian nanti kita uji, kemudian nanti kita buktikan, benarkah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kamu yakini itu sesuai dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ada pada zaman sahabat dan para tabi'in atau tidak, atau hanya sebatas klaim. Akhirnya yang terjadi, karena semua kelompok mengaku Ahlus Sunnati wal Jamaah, akhirnya setiap orang mengaku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian ramailah kajian-kajian yang bernuansa ilmu syariat yang lebih mendalam. Ketika pulangnya beberapa para guru, para ustadz dan para alim ulama yang datang dari Timur Tengah untuk mendalami ilmu agama, akhirnya kembalilah dengan upaya dan usaha untuk mengembalikan kemurnian agama dan praktek beragama. Akhirnya di sini orang-orang tadi, orang awam yang haus dalam beragama mereka, yang mereka tadinya bodoh dan hanya mengikuti beragama mereka seperti agama nenek moyangnya atau agama kebiasaannya, terlebih bisa jadi beragamanya itu sudah benar sekalipun ada hal-hal yang perlu dirubah. Tapi kemudian datanglah ilmu baru dan semaraklah di sana komunitas-komunitas kajian-kajian ilmu yang di mana-mana komunitas ini semakin, atau kelompok-kelompok kajian ini semakin tersebar. Mengapa tersebar? Kita mengetahui bahwasanya orang umum atau orang awam itu sebenarnya haus dengan ilmu. Siapapun yang datang dengan ilmu pasti akan sangat menarik bagi dirinya, siapapun itu, sekalipun mungkin adalah kelompoknya atau komunitasnya yang di masa lalunya. Ketika menawarkan dengan tawaran ilmu, maka semuanya akan menarik. Tapi ketika itu tawarannya bukan tawaran ilmu, tawarannya hanya tawaran yang penting rame-rame, yang penting bersama-sama, terlepas ukurannya ada ilmu atau tidak ada ilmu, terlepas ukurannya sesuai dengan pendapatnya para ulama yang berlandasan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, yang penting begitu, maka orang akan bosan dengan praktek beragama demikian. Tapi kembali lagi kita ingatkan bahwasanya ketika ini sudah menjadi komunitas yang mereka ini miliki semangat untuk mempraktekkan agama yang wajib dan sunnahnya, maka kita perlu perhatikan bahwasanya praktek beragama ini itu adalah upaya untuk mengikuti sahabat dan para tabi'in. Dan tak satupun kita bisa katakan klaim bahwasanya diri kita ini adalah bagian praktek beragama kita ini adalah hanya satu-satunya praktek beragamanya para sahabat dan para tabi'in. Tidak ada beragaman. Ini penting sekali. Mengapa? Karena seseorang yang dulunya tidak mengenal ilmu agama, kemudian mengenal ilmu agama, maka dia akan memiliki semangat yang luar biasa. Semangat yang luar biasa ini perlu dibarengi dengan ilmu yang mendalam, sehingga tidak menjadi perdebatan yang panjang. Sebagai contoh saja, ketika di awal-awal 90-an atau bahkan sebelumnya, ketika ada orang-orang yang membawa ilmu baru tentang agama ini, yang sebenarnya tidak baru, sesuatu yang lama, hanya saja mungkin tidak disampaikan di sini, di negara kita ini.
karena bertabrakan dengan adat istiadat, bertabrakan dengan macam hal budaya dan seterusnya, maka orang berbondong-bondong pindah karena ada tawaran yang menggiurkan, ada ilmu baru. Kemudian datang lagi yang lain, menambahkan ilmu yang lain, kemudian pindah lagi dan seterusnya. Tapi coba saja perpindahan orang dari satu komunitas kajian ke komunitas kajian yang lain, ini perlu dibarengi dengan ilmu yang matang. Sehingga ketika dia bersikap, itu bukan hanya bersikap yang penting dia semangat, tapi benar-benar dia mempertimbangkan. Makanya di sini penting sekali bagi seorang awam, apabila memang dia masih pemula dalam belajar, untuk terus melanjutkan belajarnya dan mempraktekkan apa yang diyakininya tanpa perlu banyak masuk dalam konflik-konflik tata cara beragama yang ada. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau orang awam sudah masuk dalam konflik tata cara beragama yang ada, sedangkan ilmunya pun minim, itu akan menambah kegaduhan di atas kegaduhan. Ketika para ustadznya sudah mulai berbeda, para ulamanya sudah mulai berbeda, itu pun sudah mulai resah orang awam. Apalagi kalau orang awamnya ikut campur tangan di situ, maka semuanya akan menjadi resah. Para ulamanya ikut resah, yang seharusnya tadi mereka bisa bertemu setelah berdiskusi panjang, tapi karena ditambah dengan konflik yang di bawah, arus yang di bawah ini, akhirnya pun mereka tidak bisa didamaikan. Makanya penting sekali bagi kita pemula, sekalipun kita sudah ngaji puluhan tahun, anggap kita pemula. Karena saya selalu tekankan kalau di hadapan santri, hakikatnya seorang penuntut ilmu itu hanya kalian. Kalau kajian per minggu, kajian per ini, saya tidak anggap penuntut ilmu yang sesungguhnya. Naam, mereka mendapatkan keutamaan ilmu dengan menghadiri majelis itu tentu dapat. Tapi ini bukan mereka yang dikader kemudian hari menjadi ulama yang berbicara tentang agama. Tapi mereka ini hanya sebatas untuk memotivasi dalam beragama, untuk bagaimana beragama mereka dengan benar, itu saja. Bukan mereka kemudian mengambil alih panggung yang itu diberikan para ulama dan para ustaz dan orang yang berilmu. Yang terjadi apa? Karena sudah ngaji lama puluhan tahun, kemudian dia mengambil alih panggung itu. Padahal cara belajarnya pun tidak benar. Karena awalnya hanya sebatas kajian satu kitab, nggak selesai, pindah kitab yang lain pun nggak selesai, kemudian kaji tematik dan seterusnya berganti-ganti dengan pemahaman yang berbeda. Tidak ada ilmu yang muassal atau ilmu yang berdasar landasan yang kuat. Berbeda dengan seorang penuntut ilmu yang dia mempelajari satu demi satu demi satu sampai dia benar-benar menguasai ilmu. Yang terjadi adalah ketika orang umum, ketika semua orang yang penting sudah ngikut ngaji, kemudian dihalalkan baginya untuk berbicara. Ini menjadi masalah. Naam, kalau seandainya itu adalah ketentuan hukum dan secara syariat itu adalah ketentuan hukum yang jelas, seperti tadi misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya wanita sudah tidak lagi diwajibkan berhijab dan seterusnya, ini rasanya orang awam dari kalangan umat Islam pun faham bahwasanya hijab itu kewajiban. Sekalipun mereka pun tidak berhijab, mereka akan mengatakan ya karena saya belum siap. Tapi kalau sampai mengatakan ini bukan bagian dari agama, ini hanya adat istiadat, pasti akan melawan arus yang besar. Di sini mungkin atau bisa jadi dia dipersilahkan berbicara. Tapi kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang rumit, sekalipun sesuai dengan pelajaran dia yang didapatkan dari gurunya, seakan-akan itu adalah ketentuan hukumnya sangat jelas. Ketentuan hukumnya sangat jelas. Karena banyak sekali praktek dalam kajian yang ada, karena diterapkan dengan semangat jamaah yang ada, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang diharapkan adalah memotivasi mereka untuk menjalankan agama, bukan memotivasi mereka terus untuk apa? Berkomentar dan ikut mengomentari tata cara beragama orang lain, yang bisa jadi di sana ada perdebatan yang panjang. Satu kasus, baik, kita sebagai contoh, ketika pada zamannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah dan Urwah Ibnu Zubair. Kita mengenal, ini sedikit menguraikan masalah fikih dulu, bahwasanya orang haji itu ada 3 tata cara. Orang haji itu memiliki 3 tata cara, atau yang disebut dengan anwa'un nusuk. Yang pertama adalah haji yang disebut dengan ifrad. Ifrad itu adalah
di saat seseorang itu sampai di miqat, perbatasan di mana dia ihram, itu hanya meniatkan haji saja, tidak dicampur dengan umrah, tidak dicampur dengan amal lain, hanya murni haji. Itu namanya ifrad. Kemudian juga ada yang disebut dengan qiran. Qiran itu menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu peribadatan. Itu namanya qiran. Sedangkan yang terakhir adalah tamattu'. Dan tamattu' ini adalah di musim haji orang meniatkannya umrah. Setelah datang tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah, baru kemudian dia di kota Makkah meniatkan untuk apa? Haji. Itu namanya tamattu'. Jadi ada 3 tata cara orang melaksanakan ibadah haji: ifrad, qiran, dan tamattu'. Tapi lihat bagaimana praktek para sahabat. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka yang memimpin siapa? Abu Bakar. Kemudian yang memimpin selanjutnya Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah, dan seterusnya. Atau sebelum Ali Al-Hasan. Tapi Hasan kan hanya sebatas 6 bulan. Sepanjang kepemimpinan ini, sekitar 50 tahun berlalu, tata cara haji kaum muslimin itu hanya satu. Terlebih pada zaman dua khalifah awal, Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengharuskan orang hanya memilih satu tata cara, yaitu tata cara pertama yang disebut dengan ifrad. Mereka keduanya melarang orang melaksanakan haji qiran atau haji tamattu'. Semua orang kaum muslimin pada waktu itu dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar, mereka melaksanakan apa? Melaksanakan hajinya ifrad. Kita tahu Abu Bakar 2 tahun setengah, kemudian Umar sekian tahun, 10 tahun dan seterusnya. Semuanya itu dalam keadaan semuanya dalam satu kesatuan, yaitu hajinya ifrad semuanya. Tidak ada qiran, tidak tamat. Padahal selanjutnya kita nanti akan mengenal pada zaman 4 mazhab dan seterusnya, ini semua ada. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Dan Rasulullah SAW melewati ini semua. Rasulullah SAW pertama hajinya ifrad, kemudian qiran, kemudian di akhir memerintahkan para sahabat untuk tamattu'. Jadi praktek ini ada semua. Tapi pilihannya Abu Bakar, Umar, dan yang selanjutnya semua adalah ifrad dan mengharuskan orang. Ketika zaman Abu Bakar dan Umar, tidak ada berani orang menyelisihi keduanya, karena kewibawaan mereka dan haibah mereka. Pada zaman Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu ardhah ingin mengajarkan kepada umat bahwasanya di sana itu ada tata cara haji yang lain. Maka beliau Ali menyelisih Utsman. Utsman pada waktu ifrad, sedangkan Ali tidak. Maka Utsman menegur pada waktu itu, kamu berani melaksanakan itu setelah Abu Bakar dan Umar meninggal di zaman saya, tapi kamu tidak berani menyelisih keduanya di saat mereka hidup. Akhirnya Ibnu Abbas pada zamannya radhiyallahu taala anhu arda memilih apa? Memilih bahwasanya haji itu utamanya tamattu'. Haji itu utamanya adalah tamattu'. Bukan ifrad, bukan qiran, tapi tamattu'. Berarti dia akan menyelisih arus yang besar. Akhirnya terjadilah diskusi antara beliau dengan Urwah ibnu Zubair. Ini kan praktek beragama, tapi hukumnya berbeda tingkatannya dengan hukum-hukum yang tadi disebutkan di awal. Tingkat kebenaran dan kemungkinan salah dan benarnya itu sangatlah luas. Hukum yang masih abu-abu. Sekalipun bagi orang meyakini yang benar begini, tapi ada kemungkinan salah. Bagi yang meyakini salah, ada kemungkinan benar. Jadi masih di apa? Masih dalam batasan ada kemungkinan dan ada kemungkinan. Akhirnya apa yang terjadi? Urwah bin Zubair protes kepada Ibnu Abbas. Urwah seorang tabi'in, Ibnu Abbas seorang sahabat. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan kepada murid-muridnya bahwasanya haji itu tamattu', maka Urwah bin Zubair bertanya, apakah engkau membolehkan tamattu'? Sedangkan Abu Bakar dan Umar, nampaknya ini peristiwanya pada zaman Utsman. Sedangkan Abu Bakar dan Umar itu haji mereka adalah haji ifrad, bukan tamattu'. Lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan apa? Kata Ibnu Abbas, ya Urwah, aku melihat kalian ini akan celaka.
Aku melihat kalian akan celaka. Kenapa? Aku katakan perkataan Rasulullah SAW, kemudian kalian mengatakan ini adalah sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Itu kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Lalu apa jawabannya Allah? Masih ada lanjutan. Urwah bin Zubair mengatakan, Abu Bakar dan Umar itu lebih mengetahui tentang perkataan Rasulullah daripada kamu. Ini pesan yang berharga bagi kita yang membaca sejarah selanjutnya. Dari dua sisi. Dari sisi Ibnu Abbas atau dari sisi Urwah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah tetap menjalankan ibadah haji dengan tata cara tamattu. Sekalipun sudah mendapatkan sanggahan dari Urwah sesuai dengan keyakinannya. Tapi di sisi lain, ketika Ibnu Abbas menganggap bahwasanya praktek beragama haji itu, praktek melaksanakan haji itu adalah utamanya tamattu, dan Abu Bakar dan Umar ini berbeda dengan apa yang dipraktekkan Rasul dan perintah Rasulullah, ternyata disanggah dan mendapatkan bantahan. Dan disinilah beliau radhiyallahu taala anhu ardah akan apa? Meralat. Yang awalnya tadi menganggap satu-satunya praktek beragama adalah tamattu, dan Abu Bakar dan Umar itu menyelisih apa yang disabdakan Rasulullah. Ternyata setelah dikatakan oleh siapa? Urwah, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu lebih memahami tentang perkataan Rasul daripada dirimu. Maka di sini Ibnu Abbas terdiam, tidak bisa lagi menjawab. Menunjukkan bahwasanya apa? Di sini tidak ada dibenturkan. Tidak dibenturkan pendapatnya Abu Bakar dan Umar dibenturkan dengan Rasulullah, bukan. Tapi di sini dibenturkan antara pandangan Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas, apa yang dipahami Ibnu Abbas tentang apa yang dikatakan Rasulullah, dan pemahaman Abu Bakar, pemahaman Umar tentang apa yang mereka pahami perkataan Rasulullah. Jadi yang berbenturan bukan apa? Ucapan Rasul dan ucapan Abu Bakar dan Umar, melainkan pemahaman Ibnu Abbas terhadap ucapan Rasulullah dan pemahaman Abu Bakar dan Umar terhadap ucapannya Rasulullah. Jadi yang berbenturan adalah pemahaman ini dan pemahaman ini, bukan Rasulullah berbenturan dengan Abu Bakar dan Umar. Dan ini seringkali terjadi dalam praktek kehidupan kita. Seakan-akan kita ini membenturkan segala sesuatu karena Rasulullah SAW tidak berpandangan demikian. Padahal bisa jadi itu adalah pemahaman kita tentang apa yang dilakukan Rasulullah atau yang disabdakan Rasulullah. Bukan memang itu hakikatnya yang disabdakan Rasulullah. Kita perlu bedakan antara dua hal. Antara suatu hukum yang disepakati ulama dengan poinnya dan tidak ada kemungkinan yang lain, dengan hukum-hukum yang diperdebatkan para ulama, sekalipun kita tidak mengetahui kemudian hari, kecuali kemudian hari. Kenapa? Karena seringkali dalam kehidupan kita mendapatkan demikian. Saya sebenarnya ingin memberikan beberapa contoh, tapi contoh ini cukup sensitif begitu. Tapi semoga ini mendewasakan kita dalam beragama. Karena contoh ini masih sekali menjadi tolak ukur seseorang, dia ini mengikuti sunnah atau tidak mengikuti sunnah dalam aktivitas keseharian atau dalam kajian. Terlebih banyak contohnya kasusnya adalah berkaitan tentang fikih. Berkaitan tentang fikih. Sebagai contoh adalah masalah-masalah yang jauh hari sudah diperdebatkan para ulama. Sebagai contoh tadi sebelumnya, sholat berjamaah. Pertanyaannya, orang yang meyakini sholat berjamaah hukumnya itu fardu ain. Fardu ain, setiap orang diwajibkan sholat berjamaah. Bukan sholat 5 waktu, tapi berjamaahnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Sholat 5 waktu itu fardu ain, tapi sholat 5 waktu berjamaah, itu yang diperdebatkan para ulama. Bisakah kita katakan orang yang meyakini sholat berjamaah fardu ain itu lebih mengikuti sunnah Nabi daripada orang yang meyakini sholat berjamaah itu sunnah? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena memang para ulama sudah mendebat, memperdiskusikannya. Tidak bisa dikatakan orang yang meyakini itu agamanya lebih terjaga daripada orang yang mengatakan itu sunnah. Kalau mereka dua-duanya sholat berjamaah di masjid dan berdampingan, kita akan katakan siapa yang lebih mengikuti ajarannya Rasulullah? Orang yang meyakini fardu ain atau orang mengatakan sunnah? Dua-duanya sama, di jalur yang sama. Mereka sedang bersolat berjamaah.
Sehingga tidak bisa lagi kita katakan di sini ini lebih sunnah daripada ini. Ini lebih mempraktekkan agama dengan keyakinannya daripada ini, dan seterusnya. Atau kebalikannya, ketika ada seorang meyakini sunnah, saya meyakini sholat berjamaah itu sebagai sunnah, sebagai contoh. Lalu kemudian dia memang tidak sholat berjamaah, bukan karena syahwat dan hawa nafsunya. Karena ini dua hal yang berbeda. Karena sebagian orang mengira, kenapa masjid kita itu tidak ramai dengan berjamaah? Menyalahkan apa? Menyalahkan pendapat yang mengatakan hukumnya itu sunnah. Ini gara-gara pendapat yang ada yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah. Coba kalau pendapat semua dikatakan hukumnya fardu ain, orang insya Allah akan menjaga beragamanya di masjid. Ini praktek yang salah. Bukankah keyakinan sholat berjamaah hukumnya sunnah itu ada semenjak zaman para ulama dulu? Apakah keyakinan itu membuat masjid mereka kosong? Pertanyaannya. Atau memang kesalahannya memang karena zaman kita itu bukan masalah hukumnya fardu ain dan sunnah, memang keimanannya sudah menipis. Jadi bukan disalahkan ini hukumnya sunnah, seharusnya dibuat fardu ain. Ini nggak bisa. Nggak bisa kita cara beragama kita seperti ini. Karena kita semangat ingin menghidupkan masjid, maka kita katakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi semuanya dan tidak ada pendapat yang lain yang dibenarkan. Hanya begitulah sunnah Rasulullah dan begitulah prakteknya para sahabat. Sudah selesai sampai di sini dan tidak dibuat celah ada pandangan yang lain. Kenapa? Demi semangat yang ingin dibangun. Padahal ini semangat yang salah. Padahal ini semangat yang salah. Tetap katakan sholat berjamaah itu diperdebatkan ulama, dan saya condong misalkan saya mengikuti yang fardu ain sebagai contoh. Tapi di sana dia mengatakan sunnah, ya silahkan. Yang penting bagaimana kita sama mengerjakan sholat berjamaah, kan begitu. Tapi kalau anggapannya, kalau kita jadikan sunnah nanti orang banyak yang nggak sholat berjamaah. Orang yang biasa nggak sholat berjamaah itu rata-rata apalagi kita memang biasanya nggak sholat berjamaah, nggak sholat di rumah juga. Jadi nggak usah diperdebatkan ini gitu. Jadi pikiran kita kalau kita nanti buat sunnah, nanti jamaah yang sudah penuh ini setengahnya hilang. Enggak, insya Allah kita tidak lebih hebat daripada mereka. Sekalipun keyakinan kita misalkan fardu ain, sekalipun keyakinan kita seperti fardu ain, maka sehingga inilah kembali lagi bahwasanya diri kita ini memiliki semangat, semuanya harus terukur. Contoh yang lain, karena itu masih menjadi tolak ukur. Mungkin kalau di Indonesia ini tidak, tapi di negara-negara misalkan di negara Arab Saudi yang mayoritas misalkan di sana mazhabnya Hanabilah, mereka meyakini bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Sehingga seringkali terdengar ucapan yang merendahkan orang-orang milih sunnah itu. Orang tidak melaksanakannya begini dan seterusnya. Orang tidak melaksanakan itu berarti munafik, dan seterusnya. Banyak kelaziman-kelaziman yang tidak lazim, tidak seharusnya. Padahal bisa jadi dia pilihannya itu saya milih sebagai sunnah, dan saya tidak sholat berjamaah itu memang karena saya menganggapnya sunnah, bukan mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau dia memilih agama dan mengikuti hawa nafsu itu dosa tersendiri, itu beda ceritanya. Dia memang sudah menyimpulkan hukum, condong mengatakan itu sunnah, ya sudah selesai. Kita nggak bisa paksa dia untuk jadi fardu ain. Kita hanya memotivasi dia untuk datang ke masjid, begitu aja. Tapi kita tidak bisa merubah suatu hukum yang memang diperdebatkan. Sebagai contoh yang lain yang juga masih menjadi apa? Menjadi tolak ukur di sebagian orang. Ya, di sebagian orang. Yaitu misalkan apa? Misalkan tata cara berpakaian. Tata cara berpakaian. Kalau dia berpakaiannya begini, berarti itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Jubah misalkan, atau celana yang dengan demikian, kemudian memang baju yang demikian, itu yang sunnah Nabi. Yang lain enggak. Jadi kalau pakai batik, pakai yang apa, itu tidak lebih sempurna gitu. Yang sempurna adalah yang menggunakan jubah. Kalau saya memang selalu menggunakan jubah dari zaman dulu gitu. Jadi bukan meyakini ini sebagai apa namanya bagian dari tuntunan. Hanya saja memang saya lebih nyaman dengan penggunaan ini karena begitulah apa namanya saya dibesarkan ketika di negeri Yaman. Hampir tidak ada orang menggunakan celana gitu. Tapi ketika di Indonesia misalkan dengan budaya yang ada dan seterusnya, apakah bisa kita katakan orang yang menggunakan gamis, menggunakan jubah itu lebih berpegang dengan agama, lebih sesuai dengan sunnah Nabi daripada orang yang menggunakan celana dan misalkan bantalun atau dengan menggunakan batik? Kan nggak bisa kita katakan seperti itu. Kalau kita mau begitu, zaman sahabat Rasulullah SAW itu terkadang para sahabat tidak memiliki kain kecuali satu kain. Ya sudah, tutup aja bagian bawah, yang lain enggak gitu. Itu lebih mengikuti sahabat. Tapi apa ada yang diantara kita mempraktekkan demikian? Kan nggak ada. Kan tidak ada gitu. Tidak ada satupun yang mempraktekkan demikian.
Sebagai contoh lagi kalau dibahas dalam masalah fikih, di saat Rasulullah SAW tata cara berwudunya, misalkan tata cara berwudu Rasulullah itu dikatakan wudunya Rasulullah itu hanya 1 mud. Siapa di antara kita yang wudunya 1 mud? Siapa di antara kita yang wudunya 1 mud? Nggak ada. Buka keran tidak dimatikan kecuali memang sudah berapa liter yang dihabiskan. Tidak ada. Bahkan mungkin kalau orang sekarang wudunya 1 mud, itu akan kamu nggak sempurna wudumu dan seterusnya. Padahal pertanyaannya, kadang ada orang mengatakan itu karena zaman Rasulullah itu susah air, jadi wudunya 1 mud. Rasulullah SAW kalau menghendaki air turun itu tinggal doa, turun air. Nggak perlu kita sudah turun berdoa nggak turun-turun. Begitu. Tapi lihat bagaimana cara berpandangan. Contoh yang lain, cara berpakaian tadi. Misalkan, mohon maaf kalau ini juga praktek yang mungkin terjadi banyak yang salah. Tapi ini perlu diuraikan karena memang di sini terjadi perdebatan yang panjang. Ada sebagian kelompok, ada sebagian komunitas menjadikan tolak ukurnya dalam berpakaian. Misalkan sebagai contoh adalah masalah isbal yang di bawah mata kaki itu. Pakaian di mata kaki. Alhamdulillah saya di atas mata kaki. Alhamdulillah. Tapi kalau seseorang mendalami ilmu fikih lebih dalam, maka perdebatannya itu panjang. Dan alhamdulillah, zaman ilmu itu semakin luas dan terbuka, orang semakin banyak mendapatkan amunisi ilmu. Dia bisa mulai membandingkan satu dengan yang lain. Tapi tetap aja ada orang-orang yang ini hadisnya jelas, ma'asfalal ka'baini fa finnar, yang di bawah mata kaki itu di neraka. Selesai. Nggak perlu lagi ditakwil, nggak perlu lagi ditafsirkan, nggak perlu lagi dipahami. Sudah selesai. Karena hadisnya jelas. Hadisnya jelas itu menurut pemahaman kita yang bodoh ini, menurut semangat kita yang berlebih ini, atau menurut para ulama yang mereka jauh hari sudah mendapatkan hadis ini secara riwayat dan secara dirayah pemahaman. Atau kita hanya duduk 1-2 kali majlis, 10 majlis, 10 tahun, 20 tahun, kemudian hadisnya jelas, tidak bisa lagi diganggu gugat. Nggak bisa seperti itu. Sedangkan perdebatan para ulama ini terlepas mana yang lebih utama, itu berbeda lagi. Tapi ketika seseorang melihat ada kawannya misalkan celananya sedikit panjang, halas sudah, ma'asfal ka'bain fa finnar, di neraka, halas. Di neraka, halas. Jadi tidak ada celah lagi. Bisa jadi dia berpandangan dengan pandangan mayoritas ulama, jumhur para ulama, bahwasanya sesuatu yang di bawah mata kaki itu adalah makruh selama dia tidak melakukan kesombongan. Ketika dia sombong baru dia menjadi haram. Ini jumhur para ulama begitu. Saya katakan jumhur, maka sebagian orang kaget. Jumhur, tapi dengan mudah akan dibantah. Jumhur itu juga masih mayoritas, dan mayoritas itu masih bisa ada kemungkinan salah. Selesai kalau sudah berbincangnya begini. Jumhur itu mayoritas dan mayoritas itu masih ada kemungkinan salah. Pertanyaannya, kemungkinan salah dari yang mayoritas ini lebih banyak atau kemungkinan salah dari yang sedikit ini lebih banyak? Kan begitu harusnya. Dan pula ukurannya bukan kita dengan mereka. Karena siapa kita, siapa mereka? Mereka ahlul ilmi yang mengetahui hukumnya, mendalami hukumnya. Sedangkan kita baru kemarin sore kita mengenal ngaji. Sedangkan mereka puluhan tahun mengaji dan ini sudah selesai dibahas mengenai mereka. Maka kemudian hari orang semangat dan sikapnya demikian. Inilah tata cara beragama yang ditakutkan suatu saat nanti kembali lagi terulang tata cara beragama yang berlebihan dan melampaui batas rambu-rambu yang Rasulullah SAW sudah berikan. Makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti itu lebih kepada yang berlebihan daripada yang bermudah-mudahan. Kenapa? Karena komunitas atau suatu kelompok yang mereka itu mendalami ilmu agama sering terjatuhnya bukan dalam bermudah-mudahan, tapi dalam berlebihannya. Karena mereka duduk di majlis itu memang semangat untuk menerapkan agama, bukan ingin mencari celah dalam beragama. Gak ada orang duduk di majlis dia mencari yang mudah-mudah dicatat, yang susah-susah ditinggalkan. Hampir tidak ada. Rata-rata orang menuju di majlis itu apa? Ingin dia mendapatkan kesempurnaan. Jadi sehingga apapun ditulis. Tidak ada hampir orang duduk di majlis itu cari yang mudah-mudah. Hampir jarang. Makanya diwanti oleh Rasulullah SAW yang diingatkan Rasulullah kepada para sahabat adalah apa? Berlebihan ini. Kenapa? Karena memang itulah yang menjadi berbahaya. Karena kalau sudah berlebihan pada satu sisi, dia akan terjatuh dalam bermudahan di sisi yang lain.
Sudah begitu teorinya. Dia berlebihan di satu sisi, pasti ada kemudahan yang terjatuh di sisi yang lain, dan seterusnya. Maka sehingga bagaimana kita sebagai seorang muslim yang kita ini meyakini bahwasanya tidak ada jalan yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih lurus ketimbang jalannya para sahabat, pun kita mempraktekkan beragama kita seperti mereka. Bayangkan saja kalau ada seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan Allah pada satu hari satu malam? Salat 5 waktu. Adakah lain ya Rasulullah? Zakat. Ada yang lain puasa? Ya Rasulullah, kalau ada yang lain ada enggak? Katanya ada, tapi itu hanyalah tatawwu saja, sukarela, sunnah. Ya Rasulullah, aku tidak akan kerjakan itu. Aku akan kerjakan yang wajib-wajib aja. Kira-kira kalau ada orang sekarang bertanya begitu kepada seorang ustadz dan dijawab, yang wajib apa? Salat 5 waktu. Puasa? Ya Ramadan. Saya sudah cukupkan itu aja. Saya nggak akan lakukan salat witir, wala salat duha, wala salat qabliyah, ba'diyah, puasa Senin Kamis, kajian ilmu saya juga nggak akan datangi. Udah cukup karena saya beragamanya cuma itu yang saya butuhkan. Kira-kira apa yang akan dikatakan? Tapi lihat apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Aflaha in sadaq. Dia sungguh akan mendapatkan keberuntungan apabila dia jujur dengan apa yang dikatakan. Alas, cukup. Cukup sederhana itu dalam beragama kehidupan sahabat Rasulullah SAW. Makanya ratusan atau ribuan dari kalangan sahabat, kita bisa lihat siapa sih mereka itu yang menjadi bintangnya, yang lain kemana? Apakah yang lain ini kemudian Rasulullah juga menegur mereka? Enggak ada. Memang sudah jalurnya masing-masing. Rasulullah SAW ketika di Hajjatul Wada 100.000 orang dari kalangan sahabat. Yang menjadi bintangnya berapa? 100, 200, 300. Yang kita kenal jihadnya, kita kenal infak sedekahnya, kita kenal sholatnya, kita kenal puasanya. Itu berapa orang? Sedangkan yang lain itu praktek beragama pada zaman Rasulullah. Kalau kita ini sedang berhayal sekarang, hidup di masyarakat yang semuanya akan seperti keimanan Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair, Talha dan seterusnya. Dan itu mustahil. Kita ini sedang begitu. Kita ini sedang membina umat yang hayalan kita akan bisa menghidupkan orang-orang seperti orang-orang pilihan pada zaman sahabat. Dan itu mustahil terjadi. Komunitas kita atau kelompok kita atau umat ini sekalipun yang terpilih pun tak mampu akan seperti orang-orang terpilih pada zaman sahabat. Kok kita mimpi semua masyarakat itu kembali seperti zaman sahabat, yang itu bukan hanya seluruh sahabat tapi khusus bagi yang mereka yang istimewa. Pakai ini mustahil lagi. Zaman sahabat pun orang-orang yang terkenal dengan peribadatannya, dengan jihadnya, dengan seterusnya, itu hanyalah segelintir orang dari kalangan sahabat. Mereka itulah bintangnya. Sedangkan yang lain, mereka beragama sesuai dengan keperluannya saja. Dan Allah Azza wa Jalla menjamin bagi seluruhnya surga. Makanya sekali lagi, jangan kita mempersempit rahmat Allah Azza wa Jalla dan tata cara beragama kita ini. Kita boleh meyakini apa yang sudah kita yakini, tapi kemudian kita berhenti dengan banyak berkomentar dengan tata cara beragama orang lain. Terlebih kalau kita tidak memiliki ilmu, apalagi kita ini ilmu kita baru hanya dari satu sumber saja, dan kemudian banyak bumbu yang ada, kemudian kita menghukumi sana dan sini, maka sehingga kita terjatuh dalam kesalahan. Dan bisa jadi kemudian hari setelah kita bertambah ilmu, kita merasa bersalah. Dulu saya terlalu semangat, tapi sudah terlanjur menyakiti hati orang lain, sudah terlanjur menzalimi orang lain, sudah terlanjur menghukumi orang lain tidak benar. Akhirnya apa? Dia merasa berdosa. Nah, ini penting sekali dalam langkah kita beragama dan menjaga keyakinan kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Karena sudah jam sekian. Ada pertanyaan? Apakah duduk di majlis ilmu yang tidak sesuai pemahaman sahabat tetap mendapatkan pahala keutamaan menuntut ilmu? Ini kembali lagi, sebelum kita mengatakan mendapat pahala atau tidak mendapat pahala, kita perlu tahu majlis ilmu pada zaman sahabat itu seperti apa. Karena kan kita ditegaskan di awal, semua orang majlis ilmunya akan mengklaim begini para sahabat itu mengajarkan umatnya. Ada sebagian orang tata cara menyampaikannya, dia harus dalam keadaan ayat-ayat yang bercerita tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.
Ada tata cara dia menyampaikannya dengan memberikan contoh-contoh yang mudah kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah, dan seterusnya. Maka di sini pertanyaannya, sebelum kita menjawab apakah duduk di majelis ilmu yang tidak sesuai dengan sahabat itu tetap mendapatkan pahala, sebelum kita mendapatkan dia tidak mendapatkan pahala atau dia mendapatkan pahala, perlu didefinisikan dulu majelis ilmu yang tidak sesuai pemahaman sahabat itu seperti apa. Karena seringkali setelah mendapatkan pertanyaan begini, kemudian dipraktekkan, padahal ini adalah jawaban umum. Kemudian dengan sendirinya, kalau seandainya saya katakan dia tidak mendapatkan pahala, akhirnya apa? Majelis ilmu yang menurutnya tidak sesuai para sahabat, semuanya akan dikatakan mereka ini nggak dapat pahala. Kan itu masalah. Sedangkan jawaban ini bisa jadi umum. Bisa jadi umum. Maka sehingga, apakah duduk di majelis ilmu yang tidak sesuai dengan pemahaman sahabat tetap mendapatkan pahala? Jawabannya, orang yang duduk di majelis ilmu itu orang yang beragam. Ada orang yang tidak tahu ilmu para sahabat dan ilmu para itu kayak gimana, nggak tahu dia. Sehingga ketika dia duduk di majelis ilmu itu, sekalipun itu ilmunya salah, sekalipun ilmu yang disampaikan tidak benar, sekalipun itu sembarangan, tapi menurut dia, ya begini mungkin majelisnya para sahabat, dia nggak tahu apa-apa. Apakah dengan niatnya ini tidak mendapatkan pahala? Jawabannya dia mendapatkan pahala. Tapi kalau orang sudah tahu, misalkan dengan sesuai dengan pemahaman dia, kemudian tetap menghadiri, nah ini nanti masalahnya lain lagi. Dengan digarisbawahi, jawaban ini adalah jawaban umum, tidak boleh ditarik pada kasus-kasus tertentu. Karena begitu menjadi masalah. Saya sering kali mendapatkan pertanyaan atau saya melihat pertanyaan diajukan kepada ustadz yang umum jawabannya, kemudian oleh yang bertanya dipraktekkan secara sendirinya, bebas. Boleh begitu caranya. Ustadz menjawab secara keumuman, sedangkan kita yang menerapkan sendiri. Itu ajarannya siapa? Mungkin kalau kita tanya kepada ustadz, bolehkah query ini, itu berbeda lagi jawabannya. Maka pertanyaan seperti ini perlu sangat dirinci. Maka sehingga kita perlu berhati-hati. Apakah bau badan berkeringat selepas bekerja boleh dijadikan uzur kita tidak sholat berjamaah? Tentu ini berbeda dengan pandangan sholat berjamaah yang beragam tadi. Apakah hukum sholat berjamaah? Kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah ada dua pandangan antara fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Walaupun pendapat yang mu'tamadnya di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah yang itu dikuatkan oleh Imam Nawawi adalah hukumnya fardu kifayatin, salat berjamaah itu. Lalu kemudian apakah bau badan berkeringat selepas bekerja boleh jadikan udzur kita tidak salat berjamaah? Pertanyaannya, bau badan dan berkeringat ini apakah tidak bisa dihilangkan? Kalau bisa dihilangkan, berarti tidak bisa menjadi udzur bagi yang mewajibkannya. Tapi kalau memang tidak bisa dihilangkan, dia justru akan mengganggu di masjid, maka tentu ini sebagai udzur. Bisa dikiaskan kepada apa? Orang makan bawang. Orang makan bawang. Sehingga apa? Dia tidak bisa dihilangkan karena baunya yang menyengat, sehingga dia menjadi udzur tidak sholat berjamaah. Tapi apakah memang bau badan ini tidak bisa dihilangkan? Nah, itu pertanyaannya. Nampaknya bisa begitu. Allahu a'lam. Mungkin orang bau sekali badannya. Afan, Ustaz, jadi bagaimana hukum salat berjamaah? Nah, sudah terjawab. Alhamdulillah. Salat berjamaah di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, sesuai yang saya fahami di dalam mazhab adalah hukumnya fardu kifayatin, bukan fardu ain. Begitu. Taib. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah juga ada pandangan yang kedua, hukumnya sunnatun muakkadah, dan itu nampaknya juga tersebar di kalangan masyarakat kita, sunnah muakkadah. Padahal yang mu'tamad itu adalah fardu kifayah, sesuai yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Adakah pertanyaan selain ini? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Fadhal, antum enggak perlu bertanya ya. Nah, jadi kita harus berbicara tentang konsep besar sebelum kita membicara konsep kecil, yaitu adalah masalah aurat. Di sana ada aurat yang disepakati orang, disepakati ahlul ilmi. Di sana ada aurat yang sudah disepakati ahlul ilmi, sehingga ini tidak bisa lagi diganggu gugat. Bukan karena ada perbedaan di sebagian anggota tubuh kemudian kita mengatakan jilbab itu tidak diwajibkan, karena ulama sendiri aja juga berbeda. Ini menjadi masalah.
Nah, sebagian orang berdalih begitu. Kenapa? Bagaimana hijab itu wajib sedangkan ulama sendiri berbeda tentang batasan hijab? Ini jadi salah. Yang benar adalah menutup aurat itu adalah kewajiban. Sedangkan batasan menutup aurat itu di mana? Silahkan didiskusikan. Itu poinnya. Tapi kalau dia mengatakan dari awal hijab itu tidak wajib, maka dia silahkan buka-buka dan seterusnya, itu hal yang berbeda dengan yang kita tadi lebih rinci lagi. Aurat itu yang sebelah mana yang harus ditutup, begitu. Misalkan sebagai contoh, kalau seandainya di dalam pandangan mayoritas ulama bahwasanya seluruh tubuh itu aurat kecuali wajah dan tangan, tentu ada perbedaan, bukan mayoritas ulama, tapi mereka sepakat atau hampir sepakat bahwasanya ini adalah aurat, sedangkan telapak tangan dan wajah itu diperdebatkan. Apakah karena ada perdebatan di wajah dan telapak tangan itu kemudian kesepakatan yang mereka telah sepakati kita gugurkan? Artinya hijab tidak wajib karena mereka pun berselisih antara telapak tangan dan wajah itu aurat atau bukan. Cara berpikir yang demikian ini yang menjadi masalah. Yang benar adalah kita tentukan hijab itu menjadi suatu kewajiban, lalu kemudian kita berdiskusi di manakah batasan kewajiban itu. Baru kita berdiskusi. Kemudian nanti kalau misalkan dinisbatkan Abu Yusuf, tinggal lagi didiskusikan, benarkah Abu Yusuf mengatakan demikian? Dan kedudukan perbedaan atau ucapan Abu Yusuf ini sampai di mana ketentuannya dalam perbedaan ulama? Apakah dia perbedaan yang ditoleransi ataukah dia perbedaan yang menyelisih kesepakatan dan seterusnya? Itu perlu lagi ditelaah lebih dalam. Tapi konsep awalnya adalah hijab wajib, menutup aurat itu wajib. Orang sekarang itu yang mengatakan hijab tidak wajib itu hakikatnya dia ingin membuka aurat semuanya, itu silahkan, begitu aja, mudahnya begitu. Jadi nggak usah dia berdebat betis begini betis, itu hanya sebatas untuk pemanis saja. Yang ujung-ujungnya silahkan buka-bukaan, begitu aja. Ujung-ujungnya kan maunya begitu, tapi dia mencari pemanis. Ini ada khilaf di sini, ada khilaf di sini, ada di sini, dan seterusnya. Jadi sehingga kita kalau berdiskusi maka berdiskusi dengan tema besar dulu. Masalah hijab misalkan, kita sepakat dulu bahwasanya menutup aurat itu wajib. Kita sepakat di sini, berarti hijab itu wajib dalam batasan menutup aurat. Kemudian kita tentukan mana yang aurat, mana yang bukan. Itu baru begitu yang benar. Tapi kalau dari awal hijab itu tidak wajib, menutup aurat itu tidak wajib, nah ini menjadi masalah. Jadi perlu di sini seorang muslim itu cerdas dalam menanggapi yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu sudah cukup. Waktu sudah larut malam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.